Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfia Antari, kelas 10 OTKP 1. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang menganalisis struktur organisasi. Struktur organisasi perusahaan dapat diartikan sebagai sebuah garis yang bertingkat atau hierarki yang berisi komponen-komponen penyusun perusahaan. Struktur tersebut akan menggambarkan kedudukan, fungsi, hak, dan kewajiban dari masing-masing posisi yang ada dalam lingkup perusahaan secara jelas. Hal ini bertujuan agar setiap komponen dalam perusahaan dapat berfungsi secara optimal dan roda perusahaan akan senantiasa bergerak secara efektif dan efisien. Secara garis besar, struktur perusahaan meliputi 5 jenis struktur, yaitu yang pertama struktur fungsional, yaitu susunan organisasi yang didasarkan pada fungsi setiap komponen. Dalam sebuah perusahaan, setidaknya terdapat 5 bagian utama, yaitu divisi produksi, divisi pemasaran, divisi personalia, divisi pembelanjaan, dan divisi umum. Yang kedua, struktur usaha, yaitu susunan organisasi pada sebuah perusahaan yang didasari oleh adanya pengembangan produk serta riset-riset usaha sehingga komponen perusahaan akan menjadi lebih luas. Yang ketiga, struktur matriks, yaitu susunan organisasi yang dibentuk untuk mengerjakan berbagai proyek yang sedang dikembangkan oleh perusahaan. Struktur ini dikepalai oleh direktur utama dan di bawahnya terdapat manajer proyek yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan proyek tertentu. Yang keempat, struktur proyek, yaitu struktur yang dibentuk hanya untuk mengerjakan suatu proyek kerja pada sebuah perusahaan dan akan ditiadakan ketika proyek tersebut telah berhasil diselesaikan. Yang kelima, struktur tim kerja, yaitu sebuah struktur yang dibuat sewaktu-waktu atau temporal demi menangani sebuah proyek yang sifatnya tidak terduga atau dadakan. Selanjutnya, fungsi struktur organisasi. Adapun fungsi atau kegunaan dari struktur dalam sebuah perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat menjelaskan tanggung jawab setiap anggota organisasi atau perusahaan. Yang kedua, dapat menjelaskan kedudukan setiap anggota organisasi atau perusahaan. 3. Kejelasan mengenai jalur hubungan dalam melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab setiap karyawan di dalam perusahaan. Yang keempat atau yang terakhir, kejelasan uraian tugas yang akan sangat membantu pihak atasan maupun pimpinan untuk dapat melakukan pengawasan dan pengendalian. Sekian video pembelajaran menganalisis struktur organisasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.